Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fisiologi jantung. Dengan saya sendiri, Satri Panatania, akan menjelaskan tentang sistem tekanan darah. Saya Putri Sandra Nubutin Tias menjelaskan tentang cara mekanisme kerja jantung. Saya Aisyah Al-Faisa menjelaskan mekanisme kerja jantung. Saya Alisa Dada, saya akan menjelaskan materi sistem produksi jantung. Saya Tania Nadia Siva, saya akan menjelaskan area output. Saya Faiz akan menjelaskan volume kontrol. Kami di sini akan menjelaskan tentang mekanisme kerja jantung. Nah, mekanisme kerja jantung ada 3 tahap. Pertama, fase diastol. Kedua, fase sistol atrium. Dan yang ketiga, fase sistol ventricle. Nah, yang pertama, fase diastol atau pengisian darah adalah fase relaksasi pengembalian jantung setelah berkontraksi. Selama fase distal, jantung mengalami beberapa perubahan. Yang pertama ada relaksasi vertikal. Vertikal biasanya disebut dengan bilik pompa jantung berhenti berkontraksi dan mulai relaksasi. Yang kedua, pengembalian tekanan darah dalam vertikal menurun. Yang ketiga, pembukaan katup arterioventrikuler. Katup AV terbuka memungkinkan darah mengalir dari atrium bilik atas ke ventrikel. Yang keempat, pengisian ventrikel. Ventrikel diisi dengan darah dalam atrium menurun. Fase distal berlangsung selama sekitar 0,5 detik dan merupakan fase yang lebih lama daripada fase sistol. Selama fase distal, jantung mengalami pengembalian energi dan siap untuk memulai siklus. Nah, yang kedua, fase sistol atrium yang biasa disebut kontraksi atrium. Atrium berkontraksi untuk mendorong darah sepenuhnya masuk ke ventrikel. Katup trifosfat dan bifosfat masih terbuka, sedangkan katup semilunar masih tertutup. Fase kontraksi atau pemompaan darah oleh atrium bilik atas jantung yang terjadi selama fase sistol. Yang pertama, kontraksi atrium berkontraksi dan memompa darah ke ventrikel bilik pompa jantung. Yang kedua, pengakhiran nodus sinoatrial, nodus SA yang berfungsi sebagai pacemaker alami jantung, mengirimkan sinyal listrik untuk memicu kontraksi atrium. Dan yang ketiga, kontraksi otot atrium. Otot atrium berkontraksi dan memompa darah ke ventrikel melalui katup arterioventrikuler. Yang keempat, pengosongan atrium. Atrium mengosongkan darah ke ventrikel sehingga tekanan darah dalam atrium menurun. Dan yang terakhir, penghentian jantung. Fase sistol ventricle adalah fase kontraksi ventrikel jantung, yaitu ketika ventrikel jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fase ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sistol ventrikel awal adalah pada fase ini ventrikel jantung berkontraksi, tapi katup ventrikular masih tertutup sehingga tidak ada darah yang dipompa keluar dari ventrikel. Yang kedua, sistol ventrikel akhir adalah pada tahap ini tekanan dalam ventrikel jantung meningkat sehingga katup semilunar terbuka dan darah dipompa keluar dari ventrikel ke seluruh tubuh. Fase sistol ventrikel berlangsung selama sekitar 300 mili-detik pada orang dewasa dengan denyut jantung normal. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan tentang sistem kerja jantung, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem konduksi jantung bekerja dan mengontrol detak jantung kita. Sistem konduksi jantung bekerja secara otomatis untuk mengontrol detak jantung kita. Sistem ini memastikan bahwa detak jantung berkontraksi dalam gerakan yang terkoordinasi untuk menambah darah ke seluruh tubuh. Proses ini dimulai dari sebuah pemicu listrik yang memastikan jantung berdetak secara teratur dan efisien. Mekanisme konduksi jantung bermula dari impuls listrik di SA node. SA node ini dikenal sebagai pacemaker alami jantung yang terletak di atrium kanan. Impuls yang dihasilkan menyebar ke kedua atrium menyebabkan kontraksi
kontraksi ventrikal yang memompa darah keluar ke paru-paru dan tubuh. Sistem kondisi jantung memungkinkan jantung berdetak secara teratur dan efisien. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan aritmia dan gangguan irama jantung. Materi berikutnya itu tekanan darah atau hipertensi. Tekanan darah atau hipertensi adalah kondisi di mana suatu tekanan darah di arteri atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh terlalu tinggi. Tekanan darah atau hipertensi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, cardiac output. Cardiac output merupakan volume darah yang dipompa oleh jantung per menitnya. Yang kedua, TPR atau total peripheral resistance, yaitu ukuran dari hambatan aliran darah di pembuluh darah. Peningkatan TPR juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan TPR seperti penyempitan pembuluh darah akibat aterosklerosis atau peningkatan viskositas darah akibat peningkatan jumlah sel darah merah. Yang ketiga, stroke volume atau SP menjelaskan bahwa SP memiliki volume darah yang dikeluarkan dari jantung dengan setiap detak. Peningkatan SP berkontribusi pada tekanan darah yang lebih tinggi. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi cardiac output, TPR, dan SP, seperti ketegangan stres, obesitas, usia, dan penyakit tertentu. Contohnya, stres dapat meningkatkan heart rate dan TPR, sementara obesitas dapat meningkatkan cardiac output dan TPR. Hal ini juga menyebabkan mekanisme pengaturan darah yang melibatkan sistem saraf simpatik dan sistem renin-angiotensin-aldosteron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cardio output, atau disebut juga curah jantung. Jadi, cardio output adalah jumlah darah yang dipompa jantung selama 1 menit. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi cardio output. Seperti detak jantung, contohnya kalau kita berolahraga, detaknya naik. Selanjutnya juga ada kekuatan jantung. Semakin kuat jantung memompa, semakin banyak darah yang keluar. Lalu, jumlah darah yang masuk ke jantung, kalau kurang, yang dipompa juga sedikit. Jadi kesimpulannya, cardio output penting karena untuk memastikan tubuh mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Materi selanjutnya adalah pengertian volume sekuncung. Volume sekuncung adalah darah yang dipompa oleh ventrikal kiri jantung satu kali kontraksi. Jadi volume sekuncung ini memiliki rumus, yaitu rumusnya adalah SP sama dengan EdV dikurang ESV. Perlu diketahui EdV ini adalah end diastole volume atau sama dengan volume darah dalam ventrikal sebelum kontraksi, minimal 120 ml. Selanjutnya ESV ini adalah end systole volume. Jadi volume darah dalam ventrikal setelah kontraksi itu minimal 50 ml. Contoh perhitungannya, jika EdV sama dengan 120 ml dan ESV sama dengan 50 ml, maka SP sama dengan 120 dikurang 50, hasilnya adalah 70 ml. Hubungan dengan curah jantung atau disebut juga dengan CO adalah total volume darah yang dipompa jantung dalam 1 menit. Perlu diketahui CO atau curah jantung ini ada rumusnya, yang CO sama dengan SP atau Tim Heart atau heart jumlah denyut jantung per menit, yaitu 75 BPM. Contoh, jika SP sama dengan 70 ml dan HR sama dengan 75 BPM, maka CO sama dengan 70 kali 75 sama dengan 5.250 ml atau 5.025 liter per menit. 4. Faktor yang mempengaruhi volume sekuncung. Jumlah darah yang kembali ke jantung sebelum kontraksi dipengaruhi oleh volume darah dan tekanan vena. 2. Kontraktilitas. Kekuatan kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dan ion kalsium. 3. After rate hambatan yang harus
dilawan jantung saat memompa darah dipengaruhi oleh tekanan darah dan arteri.